Dan seperti biasa, sebelum kita baca hikam, kita baca muqaddimah fiqhiyah dengan kitab takrib. Kita sampai kepada fasal fi zakatil khiltati. Qala Imam Abu Suja' rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi dzalik wa talamidatihi fi dzaraini amin, sampai bab fasrun fi zakatil khiltati. Ini tambahan dari penjelasan tentang apa saja yang wajib dizakati, kemudian beliau sisipkan tentang orang yang menggabungkan hartanya, harta yang wajib dizakati, dan bagaimana cara menzakatinya. Kalau punya sendiri belum sampai nisab. Cuman kalau digabungkan menjadi sampai 1 nisab. Misalnya kambing 40. Kita punya cuma 20. Akhirnya digabungkan dengan salah satu, bergabung jadi 40. Namanya dicampur ini, khiltah. Kalau dicampur wajib dizakati. Cuma di sini yang dijelaskan hanya masalah an'am, binatang ternak. Sementara dalam kenyataannya bukan itu saja. Kita kerjasama atau kita beli tanah bersama-sama atau nyewa tanah sama-sama untuk berkebun atau bercocok tanam, menanam padi. Kalau saya sendiri nggak mampu untuk menghasilkan 1 nisab, tapi di saat digabungkan menjadi 1 nisab. Kita baca dulu masalah ini yang punya kambing, dan ini tidak ada di Indonesia. Zakat ternak itu hampir tidak ada di Indonesia. Kambing nggak ada, nggak memenuhi syarat. Sapi juga tidak. Onta apalagi. Maka onta, kambing di Indonesia tidak wajib zakat karena tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Dikembalakan di kala mubah. Tapi nanti bukan berarti tidak kena zakat. Tidak kena zakat ditinjau dari sisi ini adalah binatang ternak. Tapi ditinjau dari sisi sesuatu yang menghasilkan adalah babnya beda nanti. Ini akan kita bahas di akhir nanti. Insya Allah. Wal khalitani, atau 2 orang yang menggabungkan itu, atau 2 orang yang digabungkan, yuzakka, atau 2 orang yang menggabungkan hartanya, yuzakkiyani, dua-duanya menzakati zakat al-wahidi seperti zakatnya orang satu. 2 orang bergabung, zakat 1. Jadi ini harus difahami bahwasanya kalau seandainya orang kerjasama, maka zakatnya sebelum dibagi. Ini peringatan mungkin karena ini masalah padi tidak ada di sini, tidak disebutkan. Jadi yang bekerja sama ngerjakan ada kan biasanya sawah itu ada yang punya sawah, ada yang garap, kan begitu. Ada yang menggarap, ada yang punya sawah. Maka cara menzakatinya adalah sebelum dibagi. Sebab kalau dibagi nanti bisa jadi tidak sampai 1 nisab. Misalnya paruan yang garap sawahnya dapat separuh padi, separuh penghasilan, yang punya tanah separuh. Sementara hanya dapat 1 kuintal saja. 1 ton saja. 1 ton sudah wajib zakat, sebab kan ukuran nanti akan kita bahas 720 atau 7 kintal lebih. Lah 1 ton sudah wajib zakat kalau gabung 1. Cuma jika dipisah, berapa padi itu dipisah, yang punya tanah dikasih 500 kilo, yang satu kasih 500 kilo, kalau pribadi menjadi tidak wajib karena tidak memenuhi syarat nisabnya tadi. Maka memberikan zakatnya adalah sebelum dibagi. Ini kami ingatkan kepada semuanya yang bekerja sama tentang sesuatu yang menghasilkan yang mewajibkan zakat, yang wajib dizakati, maka dizakati sebelum dibagi. Baik, ini adalah masalah 2 yang dicampur. Kambing dengan kambing, sapi-sapi, onta-onta. Maka bisa ba'di syara'ita, syaratnya 7. Kita baca singkat saja karena ini hampir tidak ada. Idza kana al-murahu wahida.
Jika kandangnya untuk tempat tidur, tempat nginepnya itu adalah satu. Nggak dipisah. Jadi, karena biasanya ini ada manfaatnya. Kenapa kok wajib zakat? Karena apa? Manfaatnya juga ada. Mungkin kalau kita punya kambing 40 itu cukuplah yang membalas satu orang. Kambing 40 yang membalas satu orang sudah cukup. Cuman kalau misalnya Anda dengan kami berdua, Anda dengan saya punya 40, Anda punya 40. Kalau masing-masing, saya harus punya tukang gembala satu. Anda punya gembala satu, biaya kosnya besar, yuk gabungin aja deh, jeder. Cukup gembala satu. Dan mungkin dana banyak al mengurangi biaya. Tapi di sisi lain nanti, gara-gara dikumpulkan, Anda punya 40, saya punya 40, maka wajib disakati nanti. Seperti itu. Jadi kalau wajib binatang ternak yang wajib dizakati di saat digabung, di saat pemiliknya tidak satu orang, dicampur tadi. Saya pemilik. Ini dua ya, ada memang dari awal beli. Nama khiltah syuyuk ini kan beli. Jadi kalau Anda dengan kami mengumpulin uang lalu beli, ya semuanya setiap kambing itu matanya dibagi ibaratnya semuanya. Tapi ini enggak, ini ada model lain adalah Anda punya 40 digabungkan, hasilnya juga sama, nanti wajib dizakati di saat memenuhi syarat nisabnya tadi. Ada dua, yang disebut khiltah syuyuk, ya dia ada, jadi semua dari setiap kambing itu milikmu, milikku. Milikmu, milikku, milikmu, milikku. Ini tidak ada masalah, jelas. Cuman yang mungkin orang bertanda tanya, ada tanda tanya adalah jika ini kambing bisa dibedakan, karena Anda punya 40, saya punya 40, beda kambingnya, digabungkan, jeder. Kumpulin sudah. Nah ini adalah ada syarat-syaratnya ini. Tempat nginepnya adalah penginapan kambing. Tempat nginepnya adalah satu, sama. Masrahnya wahid wal masrahu wahidan. Tempat makannya, pengembalaannya juga sama. Warmah, mar'a nih, maka jadi masrah ini adalah tempat ini, tempat untuk digiring dibawa ke Ma'ban, ya, tempat untuk ngumpulin, bukan tempat tidurnya. Setelah itu tempat untuk nyimpan selain daripada tempat untuk tidur. Jadi adalah tempat untuk tidurnya mungkin lebih aman. Kemudian setelah itu dibebaskan tempat yang sama. Ada lagi nama tempat pengembalaannya sama. Wal fahlu wahidan. Jadi fahlu wahid itu adalah pejantannya sama. Ini cuman ini adalah berbeda pendapat, sebagian mengatakan tidak disyaratkan. Pejantannya harus sama, maksudnya ada pejantan untuk ini sama untuk yang pejantan untuk milik si A, maksudnya yang pejantannya untuk kambingnya si A ya pejantan untuk kambing si B. Ini ada sebagian menyarankan, tapi itu tidak disyaratkan. Anda tidak terlalu pusing-pusing karena ini tidak ada di tempat kita sudah. Masyrab wahid, tempat minumnya satu. Wal halib wahid, sebagian dalam ini dikatakan halib. Kalau ada pemerasan susu itu satu yang ngerjainnya. Tapi sebagian mengatakan asyah ada mustiratihi, tidak disyaratkan yang benar. Model halab wahid, tempat untuk merah susunya adalah satu. Ada syarat lagi yang tidak disebutkan adalah diantaranya adalah harus sampai nisab. Kemudian tambah lagi haul. Haul. Kalau sudah memenuhi syarat ini maka wajib dizakati. Kita tinggalkan ini, kita masuk saja di alam nyata di lingkungan kita, kiri kanan kita. Zakat nisabudz dzahabi. Bab faslun fi zakatidz dzahabi wal fiddati. Zakat emas dan perak. Ini tidak akan kita selesaikan karena ini sedikit agak panjang, nanti kita kembangkan kepada masalah rupiah dan yang lainnya. Masalah zakat emas dan perak. Fihi rub'ul usyri. Zakat emas perak adalah 1/4 dari 1/10. Artinya apa? 2,5%. Ada 1/10. Nisful usur, separuhnya 1/10, 5%. Rub'ul usur adalah 2,5%. Wa nisfu mithqal, yakni rub'ul usur adalah separuh daripada 1 mithqal. Wa fi ma zada bihisabihi, adapun kelebihannya ya tinggal dihitung saja 2,5%-nya berapa. Baru nanti kalau tahu kita bicara nisabnya. Nisabul warik
emas, perak. Jadi 20 mithqal. Nisabudz dzahabi 20 mithqala, nisabnya emas nih belum sebut banyak. Nisabudz dzahabi 20 mithqala. Nisabnya emas itu 20 mithqal. Dua mithqal ini ada berbeda pendapat di antara para ulama ini. Takdirnya kalau digramkan itu berapa? Ada yang mengatakan 80 gram. Ada yang mengatakan sampai 96 gram. Antara ini. Maka biasa kita ambil tengah-tengah 90 deh. Tengah-tengah. Khilaf dalam mengira-ngirakan. Ada sebagian mengatakan 96 gram. Emas murni. 96 gram, 90 gram deh. Antara 80 sampai 96. Ini khilafnya. Paling banyak 96 mengatakan, paling sedikit 80. Itu nisabnya emas. Emasnya harus emas murni. Kalau emas kita tidak emas murni, harus kalau diuangkan nilainya senilai 90 gram emas murni. Nggak tahu tadi kira-kira berapa, kalau hari ini kalau kurang lebih apa 80 juta atau berapa coba. Ahli tukang emasnya harus tahu sekarang. Ada tukang emas nanti beri informasi berapa sih kalau emas murni hari ini, di Antam sana atau bagaimana. Emas murni hari ini 80 gram berapa harganya atau 90 gram berapa harganya. Anggap saja 80 juta, berarti 80 juta nanti zakatnya uang. Nisabnya uang. Dikeluarkan berapa? Dari 90 gram tadi, atau anggap saja 80 juta, dikeluarkan 2,5%. Kalau uangnya 1 miliar, 25 juta. Melihat 25 jutanya banyak, oh 25 juta. Tapi kalau melihat miliarnya adalah jadi sedikit. Cara melihatnya aja yang agak perlu diatur. Lihat 25 juta, oh 25 juta, gaji karyawan 6. Atau 10. Tapi lihat 1 miliarnya, duit 1 miliar. Diambil 25 juta. Tapi ada syarat-syaratnya sampai nisab dan seterusnya. Hitungannya seperti itu. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham ini ada yang mengatakan kurang lebihnya 200 dirham itu paling sedikit yang mengatakan adalah 560 gram. 56 untuk ngafalnya, 56 gram. Paling banyak 67. Cara ngafal 56 gram sampai 6. Maksudnya 560 gram sampai 670 gram. Kurang lebihnya seperti itu. Ini khilaf dalam memperkirakan. Pas, dikeluarkannya sama 2,5%. Dahulu, kalau zaman dulu, emas dan perak itu sama nilainya. Cuman akhirnya lambat laun ada pergeseran. Sehingga perak lebih rendah. Makanya karena pada dasarnya, awalnya itu adalah emas dengan perak itu nilainya sama. Dahulu itu sama. Maksudnya nisabnya emas dengan nisabnya perak adalah sama dulu. Cuman berjalan waktu itu adalah emas yang tinggi, adalah perak ada bergeseran. Maka di saat orang punya uang rupiah ini, saya ikutkan mana? Ya bebas dia, pada dasarnya adalah bisa diikutkan ke emas, bisa diikutkan ke perak. Kalau agak pelit sedikit ikut perak, nisabnya. Tapi kalau memang ikut emas, akhirnya boleh-boleh saja karena ada. Cuman lebih bagus adalah ikhtiyat adalah nisabnya ikut emas lebih banyak. Lebih banyak, jadi kalau lebih banyak wajib bukan. Jadi kalau ikut emas berarti lebih banyak. Enggak cepat wajib zakat. Kalau ikut perak cepat wajib zakat di hari ini. Seperti itu. Zakatnya 2,5%. Yang punya uang, tentunya syaratnya sudah disebutkan kalau salah pada pertemuan yang lalu. Harus berputar 1 tahun. Kita menyimpan uang di rumah kita senilai 90 gram emas, maka wajib dizakati. Kita simpan di lemari, atau kita simpan di tempat penyimpanan uang, bank syariah. Maka di saat seperti itu, berputar 1 tahun, kita wajib menzakatinya, asalkan sudah sampai nisab,
senilai emas 90 gram, atau kalau 80 sampai 90 katanya 96. Kalau sudah sampai senilai itu, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya 2,5%. Wa fi rubul usyr. Zakatnya adalah 2,5%, seperempat daripada 1/10, 2,5%. Wa huwa khamsatu dirham, kalau dirhamnya adalah 5 dirham. Wa fi ma zada fa bi hisabihi. Jadi kelebihnya adalah sama, tetap ada hitungannya. Beda kayak kambing, tidak ada. Kalau kita punya kambing 40, wajib zakat. Tapi kalau 42, duanya enggak dizakati. Tapi kalau emas, nisabnya kan 90 gram. Lalu dia punya 120 gram. Ya tinggal ngitung 120, selisihnya itu adalah sama, 2,5 gram. Hasilnya juga sama. Tetap dari semuanya adalah 2,5%. Jadi misalnya 90 gram, saya punya uang persis 80 juta, tetap zakatnya 2,5%. Kalau saya punya uang 200 juta, juga 2,5%. Artinya, biarpun uangnya nambah sedikit, tetap wajib dizakati. Bukan seperti kambing dan onta. Baik, ini saja. Wala tajibu fil hulli al-mubahi, tidak wajib zakat bagi orang yang punya perhiasan, tapi perhiasan yang halal dipakai, yaitu wanita. Perhiasan wanita adalah tidak wajib dizakati. Asalkan apa? Dia beli memang untuk dinikmati sebagai perhiasan bagi dia. Nah, tapi kalau ada orang beli tapi untuk disimpan, untuk investasi, maka itu yang wajib dizakati. Atau seorang laki-laki kalau beli emas, pasti, karena wanita laki-laki tidak boleh pakai perhiasan. Jadi kalau memang yang punya adalah laki-laki, atau seorang wanita beli emas bukan untuk dipakai, maka wajib dizakati. Tapi kalau wanita beli emas untuk dipakai, maka tidak wajib dizakati. Itu kemurahan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Ini gambarannya seperti itu. Insya Allah nanti, sebab kita akan perluas nanti pembahasan di zakat-zakat di zaman sekarang. Karena banyak sekarang menghasilkan, tapi tidak dibahas dalam kitab fikih lama. Usaha-usaha, mungkin kita arahkan ke sana. Bahkan ada yang berlebihan, yang nggak wajib zakat, wajib dizakati, itu juga salah. Dolim, haram. Kita tidak boleh mewajibkan zakat sesuatu yang tidak wajib zakat. Maka yang wajib, wajib. Yang khilaf para ulama disodorkan pada para orang kaya, biar milih mau zakat atau tidak. Kita tidak boleh maksa seperti zakat profesi dan lain. Tidak boleh kita maksakan selagi ada khilaf di situ oleh para ulama. Jangan sampai kita memaksakan kepada seseorang yang memberatkan mereka. Biar milih.